your, yeah. Get your hands up, yeah. To the floor, yeah. Hai semuanya, ketemu lagi di podcast OBH, obrolan bareng Himfar. Bagaimana nih kabarnya di tengah pandemi saat ini? Semoga tetap sehat dan kuat ya sobat. Dan bagi yang sedang sakit, mari kita doakan semoga cepat pulih serta diangkat penyakitnya. Nah, di episode kedua ini kita ketemu lagi dengan aku Marisa dan ditemani oleh Teteh Wildani Zakia dari BPH Himpunan Mahasiswa Farmasi Universitas Singa Perbangsa Karawang. Boleh Teh disapa dulu nih. Halo sahabat OBH, pendengar setia dimanapun kalian berada. Salam kenal. Oke, terima kasih Teteh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik banget nih di tengah pandemi, yaitu peduli diri, peduli negeri dengan vaksinasi. Wah, pasti seru banget nih sahabat OBH. Seperti yang diketahui, Indonesia dan negara lainnya saat ini masih terus berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19. Bahkan sampai saat ini, jumlah kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah mencapai jutaan. Berbagai upaya pun sudah dilakukan dari mulai lockdown, PSBB, PPKM darurat, sampai saat ini nih PPKM darurat level 4. Dan bahkan saat ini juga Indonesia sedang melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara merata di wilayah Indonesia sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi ini. Nah, betul sekali Teh. Vaksinasi saat ini sedang trending topik dan hangat diperbincangkan di tengah masyarakat. Seperti hoaks atau fakta, halal atau haram, efektif atau tidak, kalau vaksin nanti positif, kalau vaksin efek sampingnya bisa menyebabkan kematian, vaksin bohong, vaksin cuma bisnis pemerintah, dan lain sebagainya yang diasumsikan di masyarakat. Untuk itu, mungkin kita perlu tahu dulu nih Teh, apa sih vaksin dan vaksinasi itu? Apakah sama seperti obat? Menurut Teteh gimana? Oke sahabat OBH, vaksin itu merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang dihasilkan yang telah diolah sedemikian rupa melalui proses panjang sehingga aman digunakan apabila diberikan kepada seseorang dan akan menimbulkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap penyakit tertentu seperti COVID-19 ini nih. Kalau vaksinasinya itu sendiri proses pemberian vaksin. Nah, kalau vaksin untuk COVID-19 itu disuntikan melalui intramuskular atau melalui jaringan otot. Jadi sebenarnya vaksin itu bukan obat ya Teh. Banyak juga nih masyarakat yang mengira kalau sudah divaksin gak akan terinfeksi atau terkena COVID-19 lagi, atau vaksin bisa menyembuhkan COVID-19. Tetapi belum tentu karena vaksin bukanlah obat. Vaksin itu hanya mendorong pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik, namun bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan jika kita tertular. Untuk itu, meskipun sudah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan dan jangan lupa nih sobat untuk 5M-nya. Nah, itulah saat ini kita semua perlu membaca atau mendengar informasi serta pengetahuan yang valid sesuai dengan fakta yang ada, serta memilih informasi agar tidak terkena hoax. Cara kerja vaksin tadi kan merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap penyakit, salah satunya COVID-19 pada tubuh seseorang. Nah, tubuh kita akan mengikat virus atau bakteri nih yang sebagai pembawa penyakit. Selanjutnya, antibodi kita mengenali dan terbentuk nih dan tahu untuk cara melawannya. Efek samping dari vaksin menurut Teteh pribadi gimana nih Teh? Jadi mau cerita, dulu kan domisili aku di Bogor. Nah, vaksinasinya di Jakarta, jauh dong. Efek yang langsung kerasa itu kayak lapar, terus sakit biasa, pegel gitu. Terus mulai agak malam, itu pegel-pegelnya itu menjadi-jadi, terus demam, terus lemas, nggak bergairah lah untuk ngapa-ngapain. Tapi besoknya udah pulih lagi karena dibantu sama vitamin dan paracetamol yang dikasih di vaksinasi programnya itu. Tetapi untuk efek samping tiap orang tuh berbeda ya, sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing.
vaksin itu sudah dipastikan aman karena proses dan produksinya dilakukan dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan melalui tahapan yang panjang, di Indonesia pun hanya menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos dari uji klinik, serta mendapatkan izin dari BPOM dan label halal dari MUI. Nah, setuju nih Teh, pelaksanaan vaksinasi juga tidak sembarangan dan ada prosedurnya serta syarat tertentu ya sobat. Dikatakan boleh menerima vaksin jika sedang keadaan sehat, tidak sedang sakit, tekanan darah normal, tidak ada penyakit penyerta, tidak sedang hamil dan tidak memiliki alergi, serta tidak mengidap autoimun dan lain sebagainya. Mungkin sobat OBH pada bertanya-tanya nih, vaksin apa saja sih yang sudah beredar di Indonesia? Mungkin Teh Wildani bisa menjelaskan. Untuk saat ini, vaksin yang beredar di Indonesia diantaranya ada Sinovac, Corona vaksin, AstraZeneca, Moderna yang banyak digunakan. Tentu saja, presentasi vaksin tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Oke, vaksinnya sudah ada. Vaksinasinya bisa dilakukan di tempat pelayanan vaksinasi COVID-19 yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, serta pos pelayanan vaksinasi yang sudah ditunjuk. Dan vaksinasi tentu saja dilakukan oleh tenaga ahli bidang kesehatan yang dibuktikan dengan STR. Vaksinasi juga dilakukan beberapa tahap dan untuk saat ini diberikan sebanyak 2 kali tiap orang sesuai dengan vaksinasi yang diberikan. Wah, sangat menarik sekali nih ya pembahasan kali ini. Perlu diketahui nih sobat-sobat bahwa vaksinasi saat ini sedang berjalan dan diharapkan dapat menjangkau ke seluruh target sasaran secara bertahap, khususnya di wilayah Indonesia. Oke, terima kasih kepada Teh Wildani sudah berbagi informasi secara menarik. Baik, terima kasih kembali. Ternyata seru banget bisa bertukar pikiran dan berbagi cerita. Jangan bosan ya Sobat OBH, tetap jadi pendengar setia. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk Sobat OBH nih Teh? Ya, intinya agar pelaksanaan vaksinasi di Indonesia ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target, diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat sendiri dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 untuk menghentikan pandemi global ini. Hindari informasi dan berita hoax, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan, serta jangan kendor nih 5M-nya. Kepada Sobat OBH dimanapun kalian berada, ayo jangan takut vaksin, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Peduli diri, peduli negeri dengan vaksinasi. Saya Marisa dan Teh Wildani pamit undur diri, sampai jumpa di lain hari.